Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di SMM Screening Malam bersama Profesor tentunya. Dan seperti biasa kita akan melakukan analisa IHSG pada hari ini. Dan juga kita akan mereview ulang SMM pada episode sebelumnya ya. Apakah masih layak untuk di hold atau malah kita outkan gitu di SMM. Dan disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Dan untuk informasi ya, karena saya masih hari ini tanggal 2 ya, penutupan untuk kelasnya itu pada tanggal 5 November ya, untuk kelas trading menggunakan AMI Broker itu. Nah, jadi kita akan nanti kalian bisa lihat apa itu AMI Broker ya. Oke, jadi untuk close registrasinya itu adalah tanggal 5 November. Oke, langsung saja kita analisa chart IHSG pada hari ini. Nah, untuk hari ini lumayan dalam ya koreksinya ya. Ini sebaiknya saya sih wanti-wanti ya untuk porto saya. Kemungkinan saya di porto saya akan saya take profit sebagian. Yang masih layak untuk take profit gitu. Hari ini koreksinya sebesar minus 0,91 ya, hampir 1%, dan ini lumayan besar untuk koreksi, dan apalagi semalam itu juga koreksi 0,58 ya. Oke, nah kalau kita lihat dari chartnya, ini sebenarnya sudah menembus dari support ya, support di 6.509. Dan sekarang ini closingnya pada hari ini tepat di level 6.493 ya. Nah, ini kemungkinan bakal ke support selanjutnya ya, di 6.354. Nah, ini adalah kesempatan terakhir untuk IHSG ya, sebelum dia kembali lagi ke area atau ke level 6.107 ya, dan juga ada MA200 di sini sebagai support dynamicnya. Nah, itu bisa menjadi berarti ada total 3 support lah ya, yang masih bisa ditampung untuk jarak dekatnya ini. Namun yang 6.394 ini jaraknya lumayan jauh ya dari support ini. Nah, jadi kalian bisa pertimbangkan ketika dia sudah menembus di sini. Nah, itu kalian bisa mempertimbangkan untuk mengamankan modal kalian ya. Oke, untuk mengamankan modal trading ya, apalagi yang market cap-nya gede gitu ya. Karena valuasi dari IHSG ini menggunakan market cap ya. Market cap dari menggambarkannya itu adalah menggunakan market cap gitu dari emiten. Oke, langsung saja kita ke emiten-emiten yang ada di SMM ya. Sebenarnya seperti sebelum-sebelumnya saya belum ada menambahkan emiten-emiten baru ya di IHSG, walaupun ada yang menarik gitu. Oke, karena kenapa ya, karena SMM ini kita itu lebih mencarinya itu yang belum terbang ya, yang belum terbang, sedangkan IHSG ini sudah terbang gitu ya. Karena kebanyakan yang di SMM itu seperti BBNI, ASI itu sudah terbang gitu. Saya rekomendasikan, kalian bisa cek video saya sebelumnya itu, saya merekomendasikannya masih di bawah gitu ya, RALS gitu ya, masih di bawah gitu, dan kebanyakan sudah terbang dan emang kemarin ada pelemahan, jadi kebanyakan udah di take profit gitu ya. Makanya untuk SMM beberapa minggu ini ya memang kurang banyak untuk dimasukkan ke SMM karena kebanyakan itu sudah terbang gitu ya, jadi agak sulit mencari yang belum. Oke, tapi ada masih 5 ya. Kita lihat apakah masih layak untuk di hold atau enggak gitu. Yang pertama ada Prim. Nah, hari ini Prim ini malah naik ya. Prim ini oke, saya bisa bilang oke ya. Dan hari ini walaupun IHSG turun, dia masih naik gitu. Walaupun naiknya cuma 1,18 ya, ini lumayan. Oke, dan Prim ini oke sih ya. Sejauh ini Prim ini yang lumayan oke nih. Walaupun seandainya jatuh ya atau ngedrop, sepertinya bakal naik sih ya Prim ini. Walaupun bakal naik atau drop, kan bisa lihat supportnya di 306 ini lumayan kuat ya. Jadi ada sekitar 42 poin ya. Seandainya dia turun ke support, strong supportnya di 306 ini.
ada 42 poin penurunannya gitu. Oke, Prim masih oke ya, masih belum terbang. Berikutnya ada ULTJ yang hari ini juga masih naik ya, walaupun naiknya 0,9, namun karena market capnya ULTJ ini lumayan besar ya, jadi dia lambat gitu. Dan ini saya belinya di bawah sini ya, sudah sekitar 9%an gitu ya, sekitar 9%an di porto saya. Oke, untuk ULTJ masih good lah untuk di swingnya, masih oke. Berikutnya ada DGNS. Oke, DGNS. Kalau nggak salah DGNS ini udah saya outkan ya semalam ya. Saya lupa outkan. Oke, kita outkan. Nah, ini sudah seperti saya bilang, support terkuatnya di 720 ya, karena saya sudah terbuka DGNS. Support terkuatnya di 720 ya. Kemungkinan dia bakal set way dulu ya sebelum melanjutkan kenaikan. Nah, di fase ini agak lama gitu kenaikannya gitu. Gak tahu sampai kapan. Cuman chartnya udah kembali jelek ya. Dan saya memang belum sempat beli sih untuk DGNS. Yang bagus tadi Prime ya, yang bagus ya. Udah mulai chartnya udah mulai gini. Udah mulai ada tukikan ke atas gitu. ULTJ masih bisa nggak ya? Sebenarnya masih oke aja sih ya. Lagi pula belum banyak dibahas sepertinya ULTJ ya ke grup-grup yang lain. Jadi so far masih oke lah untuk kalian masuk sebenarnya. Walaupun saya sudah profit sekitar 9% ya. Dan polanya kalau nggak salah kalau ULTJ itu kita lihat big picture ya atau secara multi time frame. Dia membentuk pola ada resisten kalau nggak saya salah lihat gitu. Oke, nah ini dia mouse saya ini agak bermasalah ya di laptop. Nah, ini dia ULTJ ya. Oke, nah ini sejaga sebesar ya. Sebenarnya di sini ada resistance ini sudah dia tembus ya. Kemungkinan bakal all time high ya. Tunggu. Kita bikin resistance di sini. Nah, ini ada resistance ya. Dan ini sudah tembus. Kalau saham big cap itu lebih mudah untuk menggunakan, tunggu loh, kita ganti ke bulan supaya candlenya lebih kelihatan banyak gitu. Supaya lebih kelihatan sedikit. Oke, ya kemungkinan ULTJ ini bakal all time high. Ini tertingginya di 2000 ya, sekarang di 1685, masih jauh sebenarnya. Tunggu cuy. Nah, ini kalau seandainya dia, cuman ini tidak berlangsung lama ya high-nya ini. Ini adalah titik tertingginya menggunakan candle bulanan ya, atau mount. Nah, ini bulanannya ini tidak sampai close sampai di akhir bulan gitu, 2000-nya. Oke, kalau kita kembalikan ke candle day-nya, 1 day. Nah, ini 1 day-nya cuy. Maka resisten berikutnya ada di, oke, sebenarnya di sini ya yang paling kuat ya. Kalau lihat ULTJ. Nah, di area 1880 ini sebenarnya udah sangat kuat sih. Walaupun tertingginya di sini cuy. Di 2000 ya, memang 2000-an. Ya, sedikit ini kepalanya istilahnya. Cuma nggak sampai closing gitu. Jadi ada, kalau kita menggunakan reward and ratio-nya ya, kalau untuk swing sih masih bagus ya. Cuman nggak tahu swingnya sampai berapa lama dia bakal nembus all time high-nya ya. Anggaplah dari sekarang ya. Tunggu, saya beli di harga berapa ya? Tunggu, saya lihat porto saya ULTJ saya beli di average 1545 cuy. Oke, di sini ya saya belinya. Aduh, salah lagi. Ini malah time frame waktu lagi cuy.
eh ininya ya harga ya. Oke. 1000 berapa tadi? 1545. Oke. Maka kalau sampai di sini aja udah 21% ya. Lumayan. Lumayan sih ya. 21% seandainya dia masih naik gitu. Untuk sekarang sih masih chartnya masih oke ya untuk ULTJ gitu. Masih oke. Oke, good. Yang mau masuk ya ya udah setengahnya gitu ya. Kemungkinan dapat profitnya. Oke, DGNS kita outkan. Ekat. Tunggu dulu. Ini foto, ya ekat. Berikutnya ekat. Untuk ekat, oh, hari ini break even point. Berarti semalam itu koreksinya lumayan dalam ya. Lumayan dalam, tapi oke lah. Oke, ini sudah nggak oke lagi sih ekat ya. Dia semalam. Rupanya hari ini dia tembus ya. Ya, seandainya hari ini naik, nah untuk ekat ini memang bakal mantul ya. Karena EMA 65 ya belum tertembus ya. Cuman udah jelek dan kemungkinan bakal sideways gitu. Oke, dan ini saya belum cut loss sih. Karena foto saya itu udah masih break even ya. Break even point, jadi tidak ada penurunan maupun kenaikan. Cuma sayangnya adalah kemarin itu sempat profit ya. Karena saya beli di kisaran sini ya. Itu sempat profit ya, cuman belum kena TP saya ya. TP saya itu sekitar 15-20% gitu dari kenaikan. Dan juga kemarin chartnya masih bagus ya, dan juga ini masih biru gitu. Saya pikir ini bakal mantul ya hari ini, rupanya enggak ya. Walaupun ada tertahan di EMA 65 nya ya. Tertahan di EMA 65. Oke, untuk ekat sih jelek ya. Kita outkan aja ya ekat ya. Kita outkan dari SMM, kita cari yang lain lagi. Karena candle sudah warna kuning cuy. Oke. Untuk ekat kita outkan. Tapi saya masih nyimpan ya untuk ekat. Kenapa? Karena ini masih ada penahannya gitu, masih ada supportnya. Berikutnya ada Bufin ya. Bufin hari ini koreksi. Oke, koreksi sebesar 0 lagi. Minus 2,9 ya, atau 3%-an bisa kita katakan. Namun ini masih oke ya. Kenapa masih oke? Karena pertama ini candlenya masih biru. Kedua dia masih ditahan oleh indikator swing dan juga EMA 13 dan EMA 21 dan EMA 65 itu dekat cuy. Dan juga candlenya masih biru ya. Nah itu. Walaupun sebenarnya nggak ada, bisa aja besok itu candlenya sudah kembali kembali kuning seperti ekat tadi ya. Nah itu nggak ada sistem yang sempurna sih ya. Cuman setidaknya walaupun tidak sempat take profit gitu ya, tapi setidaknya kita tidak cut loss terlalu banyak gitu. Kalau kita disiplin dengan trading plan atau sistem trading yang kita gunakan gitu cuy. Untuk Bufin ini memang agak agak menguras profit saya ya, jadi kembali lagi ke 2%-an setelah sebelumnya naik gitu. Nah kalau kita lihat sebenarnya Bufin ini nah ini cuy. Nah ini menggunakan price action ya, jadi menggunakan candle. Nah dia itu tepat menyentuh supportnya ya, kalau dia price actionnya menggunakan candle cuy. Nah jadi ini bisa jadi kesempatan kalian untuk masuk gitu ya. Tepat ya, hampir tepat sih. Walaupun dia menyentuh titik. Tunggu kita zoom lagi cuy. Oke, nah ini cuy. Ya belum sempat sih. Cuman kalau bagi kalian besok yang mau beli ya, bisa di area sekarang ya, atau HK sekarang bisa di 1020. Namun ketika dia seandainya close-nya di sini, ini anggap candle besok ya. Nah ini candle 1 day dan besok seandainya candle seperti ini cuy.
Oke. Nah, candle seperti ini besok muncul, nah itu wajib hukumnya cut loss gitu ya. Karena dia sudah gak baik lagi gitu. Ya, chartnya udah nggak baik lagi. Kemungkinan bakal sideways dan mantul di posisi ini ya. Jadi kalian bisa buy on weakness ya di 945 cuy. Nah, gitu cuy. Ya, jadi ada kemungkinan dia bakal kembali ke area 945 ya. Karena ini kemarin breakout ya dengan volume yang lumayan ya. Namun hari ini tepat di supportnya. Tapi ada juga kemungkinan besok itu bakal mantul ya. Jadi ada ya kemungkinan itu selalu ada ya. Dua kemungkinan yang selalu ada di setiap instrumen investasi, yaitu adalah kenaikan maupun penurunan. Cuman kita harus siap atas kedua pilihan tersebut. Nah, jadi ada kemungkinan dia bakal naik juga gitu cuy. Karena ini di sini ada supportnya ya. Nah, yang jadi kuncinya itu adalah apakah dia menembus atau malah mantul di supportnya itu. Jadi ketika besok closing ya di jam 13 jam 15 atau jam 3 sore. Nah, itu kalian sebelum closing itu kan lihat Buffin, pastikan kalau candle-nya itu masih di atas gitu ya, di atas level 1020 cuy. Karena sekarang close-nya 1020 gitu. Pastikan di atas ini, kalau bisa naik ya syukur gitu. Masih bagus gitu ya. Tapi saya doakan naik lah karena saya lumayan banyak ya menyimpan Buffin. Dan Buffin ini lumayan, market cap-nya lumayan ya. Buffin jadi ini sangat kayaknya Buffin ini tergantung IHSG deh naik turunnya ya. Ya, performanya bagus. Return of assetnya itu 7,25%. ROE-nya juga bagus ya. IPM-nya bagus, OPM-nya bagus, net profit margin-nya bagus. Oke, walaupun kalau kalian yang suka VBP dia 2,6, tapi ini sektor finance ya. Jadi VBP itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Dan PER-nya itu 15 ya. Ya agak lumayan mahal sedikit lah ya kalau dari rumus fundamental gitu. PBV dan PER. Cuman so far ini masih oke lah cacatnya. Dan ini targetnya ada di sini apa yang tertingginya. Dan ini kalau ini kan secara ini ya, gambaran kita lihat secara anggaplah dari ini ya. Dari Agustus gitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya dia masih kalau kita ganti ke mingguan ya. Sebenarnya ini masih sangat-sangat uptrend cuy. Ya, jadi bisa bilang ini adalah koreksinya yang kemarin itu. Nah, kalau kita lihat tuh kan uptrendnya di Juni 2020. Kecuali dia sudah di sini, nah itu tandanya bahaya gitu. Tapi ini memang ada tanda-tanda bahaya ya. Apalagi ketika dia nembus di sini ya, di tadi itu di 945, nah itu udah agak bahaya cuy. Nah, ini adalah crash ya, momen crash. Dan kalau kita lihat sebelumnya, oke, sebelumnya agak uptrend ya. Uptrend sampai 2018 Maret ini udah downtrend ya. Dari sini udah dari Februari 2018 ini sampai ke market crash ini dia downtrend memang. Oke, dan ini dia all time high cuy rupanya ya. Udah agak di pucuk ya, yang beli di 1200 ini udah agak di pucuk. Oke, jadi ini memang sangat-sangat harus sangat disiplin ya, karena lumayan tinggi kita area belinya ya. Udah nggak di bawah sini ya, atau nggak di bottomnya lagi cuy. Oke, setelah Buffin apalagi yang ada? Kayak nggak ada lagi nih, karena 5 cuman ya. Dan sekarang tinggal 3. Oke, kayaknya kita harus nambah lagi emiten. Kita lihat di screening kita. Kita lakukan screening cuy. Kita lihat hari ini tanggal berapa cuy? Tanggal 2. Cuy. Ya, kayak ini jadi kebiasaan baru cuy. Tanggal 2. Aduh. Ini 2012 pula. Langsung aja today ya.
Oke, nah kita akan lakukan screening pakai AFL saya. Nah, jadi bagi kalian yang ikut kelas saya, maka akan mendapatkan ini ya. AFL ini ada 5 ya. Ini salah satu AFL saja, cuy. Ini salah satu AFL. Jadi AFL itu apa? AFL itu adalah Army Broker Formula Language ya. Jadi itu adalah coding supaya aplikasi ini paham gitu apa yang kita inginkan gitu. Apa yang kita inginkan melalui kriteria belinya. Misalnya contoh, kita ingin beli ketika MACD-nya Golden Cross gitu. Nah, maka kita harus buat codingnya gitu. Nanti maka MA Broker ini paham dia bakal mencari yang MACD-nya yang Golden Cross gitu, atau MA20-nya menyilang ke MA20-nya menyilang ke MA50 gitu misalnya. Nah, maka dia akan mencari cuy saham-saham seperti itu sesuai dengan kriteria yang kita buat. Oke, hari ini sangat-sangat jelek ya, nggak ada yang bagus. Coba lihat di cover dulu. Asmi sama apa nih cuy? Coco. Nah, Coco ini saya pernah juga cut loss ya. Sial. Kalau atasan di bagian sini sih, atau di sini ya. Oke, kita cari pokoknya harus ada nambah 1 ya. Karena ini hanya 3 emiten ya di SMM, belum ada tambahan cuy. Oke, saya akan pakai, kita akan lihat pakai jajan sore. Nah, jajan sore ini juga termasuk di apa? Aduh, saya mau lupa lagi bilang, di kelas ya. Di materi Bapak hari ini volumenya lumayan tinggi ya, dan hari ini close-nya 78. Namun ini memang sempat ini ya dibanting-banting ya. Naik ke 78 ini enggak langsung 78 cuy. Ada banting-bantingannya ya, saya lihat di timeline Twitter cuy. Dan hari ini dia tepat di resisten ya. Kalau besok lanjut dia bakal breakout ya dari resistennya. Ini bukan saya ya, ngeri kali cuy. Ini apalagi, nah ini lumayan nih wifi, volumenya lumayan wifi. Wah wifi sih oke sih ya. Wah wifi walaupun dari awalnya dia cuman kita dapat harga bawah ya. Enggak lah, sama bahaya lambat naiknya nanti. Ini sebenarnya diskon aja diskon, cukup tahu saja ya. Sebenarnya saya ada yang saya beli, wah ini bagus juga nih. Sebenarnya ada saya yang beli ya, walaupun nggak masuk SMM. Wah ini bagus juga cuy, selis. Wah gokil sih ini. Ini bisa dibilang bullish divergent ya untuk selis. Ya kalau nggak percaya kita lihat di TradingView. Ini pasti MACD-nya ini sudah naik dia ya. Kenapa saya tahu? Karena candle-nya berwarna biru cuy. Oh enggak deng. Oh salah. Harusnya pakai yang day. Nah kan candle udah naik cuy. Candle-nya udah naik, MACD-nya naik cuy. Ya, MACD-nya naik, sedangkan ini turun. Nah ini bullish divergent namanya, hidden bullish divergent gitu. Sebenarnya ini cara yang paling bagus, cara yang tepat sebenarnya. Bukan golden cross ya, tapi bullish divergent ini sangat kuat konfirmasinya gitu untuk kenaikan gitu ya. Nah ini terjadi di some toys ya, saya pernah sampai 100%. Polanya mirip seperti ini ya. Nah ini seharusnya kalau nggak boleh diserbakan nih cuy. Ini rahasia negara ya untuk saham-saham seperti ini. Ini rahasia negara cuy. Nah bagi kalian yang mau ikut kelas, ya promosi terus bangsat. Oke, bagi kalian yang ini kan akan mendapatkan itu cuy. Sebenarnya saya nggak akan mau sih, gak akan mau ngasih tahu ini SMM ini. Makanya saya hanya satu ini aja sebenarnya.
hanya satu AFL yang saya gunakan gitu. Sulis, tapi karena ini udah lama ya kita nggak dapat yang 50%, 100%. Sulis ini kita masukkan ya, Slis dan wifi. Oke, good. Tapi Slis ya paling good ya. Slis ini oke juga nih cuy. Slis. Dulu saya lihat cuy. Lihat dulu cuy. Slis. Lihat kok apa? Fundamental kayaknya market capnya gede juga gitu. Slis, kita lihat dulu keterangannya. Ini saham apa? Karena saya juga, hari ini naiknya 24% ya. ARA rupanya dia. Ini kurang ini ya. Kurang liquid. Cuma hari ini lumayan. Market capnya 5T. Fundamentalnya bagus. Kayak statistik. Iya. Cuman kurang liquid ya sahamnya. Ini sahamnya bergerak di bidang gaya keeping sipang. Pasar elektronik dan merasakan mimpi. Bidang usaha gaya sektor aneka industri. Aneka industri. Kegiatan utamanya meliputi perdagangan komponen elektronik seperti kipas angin, tusuk kontak, kotak-kontak, kotak-kontak, saklar listrik, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Direkturnya adalah Edi Hanafia. Itu presiden direktur, sedangkan direkturnya Wilson NG dan Wilson Teo. Kurang ikut ya, tapi wajar sih. Tapi ini menarik ya, sangat menarik gitu. Oke, Slis, coba ya kita masukkan ini Slis. Kalau menurut saya sih bakal lanjut ya besok arahnya gitu. Ini sih yang dapat di bawah sih. Ini sebenarnya udah muncul ya signal buy ya ketika di hari pertama. Ini kayaknya arah juga sih ya, arah. Kemudian dia besoknya ARB ya. Jadi ada satu hari arah, satu hari ARB, berikutnya arah lagi. Kemungkinan besok bisa ARB ya, kita lihat dulu. Wah, ini agak bahaya coy. Jadi sekarang ini kenaikannya itu sudah 48 ya kalau kalian beli di bawah sini, di bottomnya 48% coy kenaikannya. Tapi lumayan bagus ya masih. Nah kalau kayak gini udah bahaya. Kenapa saya bilang lumayan bagus ya? Karena ini baru 3 candle day ya, baru 3 hari gitu. Sedangkan kalau kalian belajar swing itu ya, resistannya itu masih jauh gitu ya. Target pencapaiannya dia itu masih jauh gitu. Lumayan sih ya. Cuman ini kayaknya agak berbahaya. Slis. Oke, kita masukkan ya ke SMM. Kita lihat apa yang terjadi gitu. Slis. Ini masuk ke list aja, kita lihat aja, kita tonton apa yang terjadi gitu ya. Karena ini naiknya lumayan tinggi sih. Dia naiknya lumayan tinggi tapi untuk masuk nggak terlalu jauh gitu dari dasar. 54 ya. Lumayan juga ya. Oke. Slis oke sih, Slis. Oke, kita cari lagi yang lain. Bagi yang nggak kuat mental jangan masuk ya. Tonton aja. Tapi kalau misalnya naik jangan merasa menyesal gitu ya. Sebab salah ya saham ini. Kalau nggak dibeli nyesal, kalau dibeli takut turun. Aduh. Bisa coba dengan satu lot lah mungkin ya. Oke, kita cari lagi pakai AFL yang mana ya? AFL yang mana? Breakout? Enggak. Ini sih. Seandainya saya pakai ini kemungkinan ketemu sih ya. Saham SEAL tadi ya. Oke. Enggak. Ini bagus juga nih. Lepin. Cuman volumenya masih sedikit ya. Bagi yang banyak modal sebaiknya jangan terlalu banyak. Hari ini naiknya 3,1, masih sedikit ya. Wah, ini bagus nih Lepin.
Wah, ini market cap-nya sangat kecil ya. Kayaknya saya pernah masuk saham ini deh. Nah, ini jangan masuk ya. Iya, saya pernah masuk saham ini. Tunggu ya. Saya lihat dulu keterangannya. Ini kurang liquid sahamnya. Oh iya, iya benar-benar. Saya pernah masuk saham ini. Oke, jadi saya oke jangan masuk ya. Pokoknya jangan masuk lah gitu. Kalau kalau saya masuk sih nggak masalah gitu ya. Karena saya kemarin dapatnya di bawah sini ya. Jadi dia itu dimainkannya ya, chartnya ini. Nggak tahu juga sih. Kemarin itu sempat saya dapat pokoknya di bawah gitu. Kemudian nggak ini ya, malah dinaikkan ya sampai 30, 40 gitu. Cuman memang sahamnya kurang ini apa? Kurang liquid yang pertama. Jadi kemarin itu saya dapatnya memang 5 lot gitu ya, 5 lot terus dimainkan gitu. Lipin. Ya, yeah, yeah. Elpin, Lipin. Ya kalau mau belajar apa ya? Belajar jadi bandar ya di saham-saham seperti ini. Elpin. Dadawe. Pantas naik hari ini. Lumayan. Saya nitip sendal lah di Dadawe sama di dadanya. Di apa? Emiten dadanya. Di 50 ya di gocap. Nitip sendal. Di Dadawe saya dapat di harga 14 karena 15 itu naiknya kalau ini kan kecil ya. Tapi kalau persentase persennya itu besar dia. Satu tick ini aja 15 atau berapa ya? Pokoknya besar lah itu 15%. Enggak 3 atau 0, itu enggak. Langsung 15 gitu. Sekali naik satu tick. Enggak ada lagi sih. Oke, AFL ini enggak ada. Tadi Elpin mau masukkan cuman saya udah tahu sih. Enggak cocok gitu. Nyangkut nanti. Berikutnya apa lagi ya pakai AFL. Nah ini jadi kalian akan mendapatkan AFL ini. Kayak udah aja sih ya. Udah sih. Oke. Itu saja SMM kali ini. Semoga bermanfaat. Walaupun hari ini banyak ini ya. Banyak buka dapur saya ya. Tapi bagi kalian yang mau ikut ya, join kelas bisa hubungi via Twitter DM saya ya. DM nanti saya kasih link registrasinya dan dan tutorial cara memasang IME broker dan memasang AFL yang seperti ini. Proses yang seperti saya pakai ini. Oke, kita ketemu lagi di SMM episode berikutnya. Bye bye semuanya.